mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Anda joget-joget itu digaji negara. Gak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Gue nggak ngerti lagi harus berkomentar seperti apa guys ya. Lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu video yang lagi viral datang dari salah satu anggota DPR yaitu Eko Patrio. Dan dia adalah salah satu artis pelawak juga yang mana dalam videonya tersebut dia membuat konten yang seakan-akan menantang rakyat ya. Mungkin sebelumnya kita sudah tahu bahwa anggota DPR ini mendapatkan kenaikan gaji ya sebesar 3 juta per hari dan mereka sangat senang dan berjoget bersama di dalam ruang DPR tersebut. Dan banyak beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa mereka melakukan kesenangan di atas penderitaan rakyat. Karena kita sadar bahwa rakyat kita masih banyak kekurangan, masih banyak yang miskin, tapi mereka malah bersenang-senang dengan mendapatkan informasi yang cukup menarik buat mereka. Nah, jadi guys, dari video yang dibuat oleh Eko Patrio ini mendapatkan beberapa kencaman dan juga amukan dari beberapa netizen yang mengatakan bahwa Eko Patrio ini tidak ada rasa kemanusiaannya. Nah, jadi menurut kalian gimana nih guys atas tindakan yang dilakukan oleh Eko Patrio ini? Apakah pantas seorang anggota DPR melakukan dan membuat video seperti ini seakan-akan menantang dari beberapa komentar-komentar netizen di luar sana guys? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Jadi kalau kalian punya tanggapan dan tindakan yang memang pantas untuk seorang anggota DPR seperti ini, kira-kira kalian mau akan membuat tindakan seperti apa guys? Bisa tinggalkan di kolom komentar aja. Oke. Ternyata ada ya wakil rakyat yang malah kepikiran buat bikin video tandingan di saat masyarakat lagi sakit-sakit hatinya karena video joget-joget para DPR atas kenaikan gaji DPR yang mana di luar nalar. Sedangkan di luar sana masih banyak guru-guru yang gajinya masih jauh dari kata sejahtera. Nah, di saat orang-orang ramai mengomentari joget-joget para DPR itu, orang ini malah kepikiran buat bikin video tandingan. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, betul, namanya Eko Patrio. Seorang pelawak nekat mencalonkan diri dan akhirnya jadi menjadi seorang DPR. Hari ini Eko Patrio malah bikin video dengan caption begini: biar jogetnya lebih keren dengan sound begini. Dia pikir tindakan seperti ini lucu. Emang bener ya, berangkat dari pelawak menjadi seorang wakil rakyat. Di saat masyarakat serius malah dianggap bercanda. Ini itu seolah-olah dia itu menunjukkan bahwa jati dirinya itu adalah seseorang yang anti kritik. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko Patrio ini, ketika kami sebagai rakyat sudah tidak ingin diwakilkan lagi oleh Anda, yang kini malah menyakiti hati kami, apakah Anda masih layak untuk disebutkan sebagai wakil rakyat? Saya persilahkan kepada para netizen Indonesia, mari kita ramai-ramai silaturahmi ke akunnya. Kita buktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia itu lebih mengerikan dari apa yang dia kira. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini saya doakan dalam keadaan sehat, serta diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani berbagai cobaan hidup. Oke guys, setelah beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan, kita dibuat bingung, kita dibuat geram dengan tingkah dari para pejabat kita, terutama anggota DPR, yang joget-joget di kantor atau gedung DPR karena senang bergembira ria mendengarkan kabar bahagia dari Presiden Prabowo bahwa mereka gajinya naik ya. Lantas kemudian para anggota DPR ini mendapatkan sorotan, mendapatkan kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Namun ada salah satu anggota DPR bernama Eko Patrio yang saya yakin teman-teman di sini sudah mengenal siapa beliau. Beliau adalah artis pelawak dan sekarang menjadi anggota DPR. Lalu kemudian kemarin itu Mas Eko ini juga joget-joget ya. Dan seharusnya kalau Mas Eko ini punya nurani, punya kepekaan yang bagus terhadap situasi yang sedang dialami oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita, harusnya Mas Eko bisa berempati, harus bisa memahami perasaan rakyat. Tetapi ini malah membuatkan sindiran, membuatkan video tandingan, seakan-akan hendak menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan omongan netizen. Mereka malah meledek lagi rakyat Indonesia dengan membuat atau membuatkan konten seperti ini, memutarkan musik horek yang sekarang lagi horek atau apa itu guys ya, yang sekarang lagi viral. Lalu kemudian ada teman-temannya yang kemudian joget-joget. Ya, ini sangat ironis sekali guys ya. Kalau seorang Eko Patrio yang merupakan wakil rakyat kemudian tidak bisa berempati dengan kemarahan rakyat saat kemarin mendengarkan kenaikan gaji dari para anggota DPR yang sulit kita bayangkan dengan akal sehat, namun kini malah meledek-ledeki masyarakat dengan membuatkan konten seperti itu. Mas Eko belajar dari pejabat pati, ya, belajar jadi pejabat pati. Bila perlu, Mas Eko belajar dari Orde Baru. Orde Baru, raksasa ditumbangkan rakyatnya. Jangan karena Mas Eko, partaimu tumbang 2029.
gitu loh. Atau jauh-jauh lah Mas Eko, belum sampai 2009 tergelincir, terpeleset hanya karena tingkahmu ini nggak main ini, apa mengolok-olok rakyat, nantang-nantangin rakyat. Gimana Mas Eko? Belajar dari Pati, belajar dari Bone, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, reformasi 98. Nggak ada yang kebal kalau udah rakyat marah. Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal, Mas. Muammar Gaddafi tumbang, ya kan? Benito Mussolini tumbang, ya. Baru apa? Surya. Siapa terakhir itu yang satu keluarga presiden, ya kan, turun temurun. Ingat itu Mas Eko, ya. Kalau rakyat udah marah, Pol Pot pun tumbang, ya kan? Junta. Ibu Menteri Keuangan katanya BUMN selalu rugi, katanya kita selalu defisit, kemudian kita ditekan pajak sedemikian rupa, sementara ibu menggaji anggota DPR, ini mereka joget-joget di atas penderitaan rakyat, tertawa di atas penderitaan rakyat, sementara gaji guru itu iuran dari rakyat. Bayangkan Bu, gaji guru dipangkas, iuran dari rakyat, sementara mereka ini kerjanya apa nih? Apakah mereka membela rakyat? Apakah mereka ada di DPR ini membela rakyat? Saya kok nggak yakin mereka membela rakyat. Kalau mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, itu saya yakin. Ini nih, mereka tertawa di atas penderitaan rakyat. Ini cek videonya. Mohon maaf Pak Prabowo yang kami muliakan dan kami cintai. Saya bukan siapa-siapa yang harus Bapak dengar. Saya seorang pemuda kampung dari pelosok Aceh. Jadi ingin saya sampaikan sedikit. Salah satu kelemahan Bapak adalah ketergantungan sama informasi-informasi yang disuplai oleh para pembisiknya, oleh para orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kebijakan. Jadi ketika Pak Prabowo mengambil tindakan, itu tidak nyambung dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat. Sekarang kas negara menipis Pak. Solusi daripada anggota DPR pajakin rakyat besar-besaran, dan apapun dipajakin yang jadi tumbal masyarakat bawah. Tapi gaji DPR Bapak tambahkan 100 juta per bulan. Naudzubillah. Wahai para DPR, kalian itu wakil rakyat, bukan wakil konglomerat. Kalian semua itu dipilih oleh rakyat. Bahkan kemarin waktu pemilu kalian itu menghabiskan uang rakyat sebanyak 14 triliun hanya untuk mengangkat kalian. Setidaknya kalian semua berpihak kepada rakyat. Setidaknya kalian itu semua meringankan beban rakyat. Ketika rakyat hari ini melarat, jangan ditambahkan pajak lagi. Contoh kemarin Pertamina Pak, padahal semua masyarakat itu beli minyak itu secara cash, tapi kerugian negara sampai 968,5 triliun. Jadi harapan kami kepada Pak Prabowo, jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang di circle-nya saja, ataupun menerima data dari orang-orang yang di sekitarnya Bapak. Wahai Pak Prabowo, sekali-kali tolong terima data, tolong terima fakta, tolong juga terima realita yang terjadi saat ini di lapangan. Pak Prabowo, di ujung usia Bapak hari ini, mungkin beberapa tahun lagi, tolong lihat rakyat kecil, tolong lihat masyarakat. Jangan DPR yang ditambahkan gaji. Cuman jika tidak Pak, hiduplah sebagaimana yang Bapak sukai. Semua adalah tentang perjalanan waktu. Hijau akan menguning, muda akan tua, sehat akan sakit, kaya akan miskin, jabatan akan berpindah, pangkat akan bergeser, hidup akan mati. Ismasyita, hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Fa innaka maitun, bahwa sesungguh engkau akan mati, bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Aina ma takunu yutrikul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Kemanapun kita pergi, apapun yang telah kita sandapkan, apapun pangkat yang telah kita sandapkan, siapapun diri kita, fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eko Patrio, kok apa yang kau lakukan tidak mencerminkan sesuatu yang baik kok. Apa yang kamu tunjukkan sangat melukai masyarakat. Di pundakmu seolah-olah tidak ada beban rakyatmu yang hari ini seluruh masyarakat ini susah dan menderita. Kok rakyat sudah susah kok.
Rakyat sudah jengah dengan kelakuan-kelakuan oknum anggota dewan seperti kamu ini kok, yang bisa menunjukkan euforia seolah tidak ada beban dalam hidup, seolah kamu tidak pernah menemukan masalah dalam hidup seperti rakyatmu kali ini. Coba, bagaimana dulu kamu ketika kamu memohon kepada rakyat untuk mendapatkan satu suara saja, bermanis-manis kau kepada rakyat, mengiming-imingi janji suara mereka kamu bawa di parlemen kok. Tapi dengan kali ini kamu menunjukkan apa yang kau lakukan, kau menunjukkan kepada publik, ini sangat menyakitkan hati para rakyat semua. Di pundakmu ada harapan rakyat yang harus kamu bela kok, bukan menunjukkan euforia yang seolah-olah hidupmu tanpa beban sama sekali. Pak Presiden, hal ini harus dibenahi Pak Presiden. Berantas semua oknum-oknum pejabat yang sering menyakiti rakyat. Saya berharap seluruh para pejabat publik yang hari ini merasa duduk dan memegang kekuasaan, satu hal saya mengingatkan, bahwa jabatan kalian hanya temporary. Kalian bukan pemilik dari Nusantara ini. Kalian bukan pemilik masyarakat yang di Nusantara. Kalian hanya mengemban amanah untuk dapat mewakili yang dipercaya oleh rakyat untuk bisa mesejahterakan mereka semua. Kalian bukan sedang menikmati panggung euforia, panggung seremoni atas kemenangan kalian bisa duduk menjadi seorang pejabat. Tetapi suara rakyat memberikan harapan besar kepada kalian yang memanajemenkan Nusantara ini agar bisa mesejahterakan dan memakmurkan rakyat. Saya Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon. Saya Ketua Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Ada 40 raja bersama saya menaruh harapan besar terhadap Indonesia yang memanajemenkan wilayah Nusantara kami, agar kami bisa menitipkan rakyat kami untuk bisa disejahterakan dan dimakmurkan. Jangan dizolimi lagi Pak Presiden, jangan disakiti lagi Pak Presiden rakyat kami. Cukuplah hari ini negara tidak melihat kami, para raja sultan, yang seyogyanya kami adalah ahli waris dari Nusantara, seyogyanya kami adalah masih pemilik dari Nusantara ini. Rakyat yang hari ini dipakai oleh Indonesia adalah rakyat kami. Yang dipakai hari ini disebut masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat kami semuanya. Jadi para pejabat semuanya, saya meminta sadarlah bahwa ada harapan besar dari para rakyat kami semua untuk bisa disejahterakan. Ada titipan dari para leluhur kami, para raja sultan dari kerajaan kesultanan, yang hari ini status kami ini masih merdeka dan masih ada, ingin berharap dimanajemenkan oleh Indonesia menjadi jauh lebih baik. Kami disatukan menjadi satu nama, menjadi negara Indonesia. Kami ingin kami semua diperlakukan dengan baik. Tidak ada lagi pejabat-pejabat yang berbicara seenaknya. Tidak ada lagi pejabat yang memberikan kebijakan atau peraturan yang seenaknya, yang sehingga menekan rakyat dan menyusahkan rakyat. Hari ini dari bumi Caruban Negari, saya memohon kepada Pak Presiden, saya selaku pendukungmu Pak Presiden, dari mulai awal saya selalu setia mendukung 08. Hari ini saya meminta kepada Pak Presiden, dengarkan suara para sultan dan raja Nusantara, dengarkan suara rakyat kami, bawalah aspirasi kami agar kami bisa dibahagiakan semua dan sejahterakan. Dan juga Pak Presiden, kami para raja sultan ingin sekali bersinergi dengan negara, ingin sekali berharmonisasi dengan negara. Bagaimana mengawal program-program Presiden ini untuk bisa mesejahterakan dan memakmurkan rakyat kami dengan cepat. Tidak ada kepentingan kami, tidak ada kepentingan organisasi bagi kami, hanya rakyat kami. Kami titipkan kepada Indonesia agar disejahterakan dan dimakmurkan. Itu harapan saya sebagai Sultan di Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, bahkan mungkin harapan dari Raja dan Sultan Nusantara lainnya. Kembalikan hak kami, biarkanlah kami hidup bersama rakyat kami, mengelola seluruh aset dan peninggalan leluhur kami. Jangan persulit kami. Kalau kami melihat hari ini tingkah laku oknum-oknum pejabat seperti yang ekopatrio seperti ini, tidak ada harapan bagi rakyat untuk bisa dibela suaranya di parlemen di sana. Jadi Pak Presiden, tolong hari ini dengarkan suara kami, para Raja Sultan Nusantara dan suara rakyat. Jangan pernah menyakiti hati kami. Salam untuk semuanya, salam untuk masyarakat adat Nusantara, salam untuk rakyatku yang di wilayah Kesultanan Cirebon, salam dari negeri Caruban Negari. Salam untuk negara,
jaga terus kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari satu. Namun ini ada triknya juga kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Sakit hati nggak dengernya. Kita bayar pajak hasil dari keringat campur air mata. Negara menggaji dengan serius, tapi mereka kerjanya main-main. Ini contohnya. Nih, realisasi APBN. Yang kuning pendapatan, yang biru pengeluaran. Segitu jaraknya dari tahun ke tahun. Oke lah kalau ini COVID, bencana. Kalau ini bencananya apaan? Contoh APBN 2022, APBN dan realisasinya. Kalau ada pun pembangunan nih harusnya masuk ke pos belanja modal yang 199 triliun. Tapi lihat nih defisitnya, 840 triliun. Udah direncanain dari awal, termasuk pembiayaannya. Artinya apa? Dari awal udah direncanain utang. Dari tahun ke tahun pola APBN selalu begini. Ini bukan tahun 45 yang habis merdeka, ataupun zaman pembangunan yang dimana semuanya dimulai dari nol. Ataupun negara ini habis kena bencana, disaster. Bukan. Ini adalah bencana yang dibuat-buat, dimana rugi dan hutang direncanakan dari awal. Nih, postur rancangan APBN 2026 yang bikin siapa? Kementerian Keuangan alias Sri Mulyani. Rancangan pendapatannya berapa? 3.147 triliun. Lihat rencana belanjanya berapa? 3.700 triliun. Mereka udah rencanakan rugi tahun depan 600 triliun. Mana nih mertua yang suka julid sama mantu? Lebih boros mana? Mantu kalian apa Menteri Keuangan ini? Sri Mulyani yang bikin anggaran, DPR yang menyetujui. Bagus kerja sama kalian. Turun kalian. Ayo rakyat, ke jalan kita. Tanggal 25 Agustus kita ke gedung DPR. Bubarkan DPR, turunkan Sri Mulyani. DPR dan Presiden jangan pernah menantang kami ya. Jangan pernah mencabar rakyat Indonesia ya. Jangan pernah menantang rakyat Indonesia ya, DPR dan Presiden ya. Saya katakan di sini, saya bukan menggerakkan massa. Saya bukan pengadu domba. Kalian harus ingat, di tahun 1988 seorang Presiden Soeharto saja yang berpuluh-puluh tahun menjabat sebagai seorang presiden bisa dilengsarkan oleh rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia sudah muak dengan pemerintahan, maka demonstrasi akan terus berlanjut, demo akan berlanjut dimanapun, seluruh Sabang sampai Merauke. Apalagi seorang presiden yang baru menjabat kemarin sore, yang sudah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa presiden ini tidak berkualitas. Bagi mereka, bukan saya. Faham? Apalagi seorang DPR bisa dibentuk lagi. Walaupun kita tidak bisa melengsarkan, setidaknya ini adalah pembelajaran bahwa pemberontakan rakyat Indonesia mulai beraksi. Bahwa rakyat Indonesia itu tidak mau diinjak-injak oleh pemimpinnya. Faham? Indonesia itu punya hak asasi manusia, hak kemanusiaan. Saatnya Indonesia bergerak. Berpuluh-puluh tahun Bapak Soeharto menjabat sebagai seorang presiden bisa dilengsarkan di tahun 1988. Ingat nggak itu? Berapa tahun Bapak Presiden Soeharto menjabat sebagai seorang presiden, tapi bisa dilengsarkan, apalagi presiden yang baru kemarin sore. Jangan menantang rakyat Indonesia, DPR dan Presiden ya. Anda harus paham di sini, saya bukan menggerakkan massa. Saya bukan penggerak massa, saya bukan pengadu domba. Kita lihat fakta sejarahnya Soeharto. Lah iya lho Kin. Direwangi kerja jempalian ra tau leren, sikil digawe ndas digawe sikil. Sempak sampai nyelempet kok silet-silet. Manuk rendok sampai mengkeret. Ngono sedina pembayaran 100.000. Lah kok krungu-krungu gajine DPR sedina 3 juta. Preyo kok jaran jangan kaing-kaing tenan. Kayak ngene rakyat kon merdeka toh. Pak. PSI kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini memberikan sambutan atau pidatonya ya. Ada beberapa poin yang mau sedikit gue bahas. Pertama mengenai tidak terimanya dia dengan narasi Indonesia gelap. Menurut dia Indonesia cerah, dia sudah hitung-hitungan secara angka dan Indonesia ini negara yang kaya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kurang lebih seperti itulah ya narasinya. Yes, bener banget, gue setuju banget ya. Indonesia ini memang negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya mineralnya.
Tapi Pak Prabowo, yang harus Pak Prabowo ingat, selama ini siapa sih mereka yang menikmati, mengelola, memanfaatkan, bahkan mengambil keuntungan menyalahgunakan dari sumber daya alam tersebut? Apakah kami rakyat kecil atau para pejabat-pejabat negara busuk? Indonesia cerah, Indonesia cerah, cerah ketika tingkat pengangguran semakin meningkat, PHK massal terjadi di mana-mana, 19 juta lapangan pekerjaan hanya sekedar omon-omon janji kampanye bullshit. Masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Belum maksimal, belum sempurnanya sistem pendidikan di Indonesia. Hukum yang tidak berkeadilan, hukum yang tebang pilih. Kurang atau minimnya keadilan untuk rakyat Indonesia. Contoh, ketika rakyat saat ini sedang sulit mencari pekerjaan, tapi dengan seenaknya para wakil menteri rangkap jabatan menjadi komisaris dan Pak Prabowo membiarkan itu semua. Apakah itu keadilan untuk rakyat kecil? Apakah itu yang dikatakan Indonesia cerah ketika ketidakadilan itu tidak ada untuk rakyat kecil? Lalu yang kedua, Pak Prabowo juga tidak terima dengan adanya narasi kabur aja deh. Kurang lebih Pak Prabowo mengatakan kabur aja gitu. Emang enak tinggal di luar negeri? Maaf ya Pak Prabowo, setahu gue nih, berdasarkan informasi cerita dari saudara, teman-teman yang tinggal di luar negeri, mereka itu justru kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Jika memang di Indonesia hidup mereka lebih baik, nggak mungkin mereka berangkat ke luar negeri. Itu logika simpelnya ya Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ternyata aksi demo itu adalah demo bayaran, provokasi gitu ya. Mungkin Pak Prabowo menyampaikan itu mendengar dari penjelasannya Marcella Santoso ya, salah satu koruptor yang sempat rame beberapa waktu lalu dibicarakan. Sepengetahuan gue nih, Pak Prabowo yang udah menonton video pengakuannya Marcella Santoso, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia yang membiayai aksi demo. Tapi dia memanfaatkan, menggunakan, menyalahgunakan, mengambil kesempatan di aksi demo para mahasiswa tersebut. Tapi demonya bukan demo bayaran Pak Prabowo. Hebat banget dong Marcella Santoso, mampu gitu ya membayar ribuan, puluhan ribu mahasiswa yang aksi demo. Luar biasa dong Marcella Santoso, ngapain dia harus korupsi kalau dia mampu membayar mahasiswa sebanyak itu? Itu logika simpelnya. Jadi tolonglah Pak Prabowo jangan melakukan penggiringan opini gitu ya untuk rakyatnya sendiri. Dan sama satu lagi Pak Prabowo ini kan sebagai pemimpin di negara ini, tolong saran saya, tata bahasa cara bicaranya sedikit diperbaikilah gitu ya. Jangan mentang-mentang pemimpin jadi bisa ngomong seenaknya. Nggak bisa begitu Pak Prabowo. Justru pemimpin itu contoh, suri teladan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan pernah salahkan rakyatnya ketika rakyatnya pun bersikap semena-mena, ngomong asal jeblak seenak jidatnya. Karena mungkin rakyat mencontoh pemimpinnya sendiri. Kan ada istilah Pak, tidak ada anak buah yang bodoh kecuali pemimpin yang bodoh. Oke Pak Prabowo yang terhormat, Satyam Eva Jayate. Oke guys ya, Pak Prabowo tidak menerima ketika anak-anak muda, terutama Gen Z, yang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Pak Prabowo menolak pernyataan tersebut. Menurut Pak Prabowo, Indonesia kita ini cerah, tidak gelap. Ya betul, cerah ya, seperti yang disampaikan oleh netizen. Cerah bagi Anda sebagai presiden, cerah bagi Anda sebagai pejabat negara. Tetapi suram bagi rakyat kecil. Suram bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang masih hidup penuh tekanan penderitaan. Di kala ekonomi yang sulit, pajak di mana-mana, tetapi gaji pejabat dinaikkan. Makanya saya bingung guys ya. Negara kita ini negara yang kaya raya. Kata Pak Prabowo, negara ini negara yang kaya raya. Kita kaya akan hasil hutan, kita kaya akan hasil laut, kita kaya akan tambang, kaya akan emas. Di bumi pertiwi, bumi Nusantara ini banyak sekali tersimpan harta kekayaan. Tetapi larinya kemana? Kenapa kita masih hidup menderita di atas tanah kita sendiri? Ibu Sri Mulyani, bayar pajak sama seperti zakat dan wakaf. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Sejak kapan? Sejak kapan pajak itu sama dengan zakat dan wakaf? Berarti selama ini gue salah kaprah gitu ya? Zakat itu ibadah, wakaf itu amal jariah, pajak itu kewajiban negara. Tapi ternyata salah selama ini. Sekarang pajak sama dengan zakat plus wakaf. Setahu gue ya, zakat itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Sifatnya ibadah, jadi ada syarat.
Sedangkan wakaf itu sifatnya adalah amal jariah, tidak dapat ditarik kembali. Tujuannya apa? Untuk membangun tempat ibadah, bangun masjid, bangun sekolah, bangun rumah sakit, pondok pesantren. Kalau zakat, lu niat, lu ikhlas, lu dapat pahala. Kalau pajak, lu telat bayar, ditagih kayak debt collector, bayar denda, bahkan bisa masuk bui. Kalau zakat, jelas nyampainya ke fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau pajak, nyampainya kemana? Udah nyampainya kemana? Itu tuh, ke jalan tol yang mahalnya di luar nalar. Atau ke rekening pejabat yang ujung-ujungnya OTT KPK. Pajak itu sifatnya memaksa ya Bu ya, jadi bukan ikhlas gitu. Dan gak dapet pahala juga. Tujuan pajak itu apa? Membiayai APBN. Menggaji ibu salah satunya. Kewajiban sipil yang dipungut negara dari rakyat, itu definisi pajak. Kalau nggak bayar, ia bisa kena denda, bahkan bisa kena penjara. Sejak kapan pajak mau disamakan dengan zakat dan wakaf? Rakyat disuruh bayar pajak katanya untuk pembangunan. Tapi yang dilihat rakyat apa? Beda nih yang dilihat sama rakyat nih, POV-nya lain nih. Kasus pajak bocor, korupsi, subsidi salah sasaran, itu yang dilihat sama rakyat. Tiba-tiba muncul pernyataan, membayar pajak sama mulianya dengan membayar wakaf dan zakat. Lah, dari mana itu? Punten Bu, maaf Bu, rakyat ini bukan budak retorika Bu. Rakyat punya mata, rakyat bisa menilai. Kalau pajak mulia, kenapa masih banyak sekolah yang roboh Bu? Kalau pajak mulia, kenapa masih banyak jalanan yang kayak kubangan kebo? Kenapa kalau pajak mulia, yang rakyat lihat itu adalah kemuliaan para pejabat? Kata saya mah udah dah Bu, nggak usah bobo agama Bu, nggak usah bobo agama. Tapi kalau mau bobo agama nih, ayo dah. Kristen ada perpuluhan, Hindu ada dana punia, Buddha ada dana paramita. Tapi semua itu sifatnya ikhlas, sifatnya sukarela. Itu ibadah antara komitmen diri kita sendiri dengan yang di atas. Bukan dipaksa dengan ancaman, apalagi dengan denda atau penjara. Pajak selalu naik, rakyat selalu susah. Tiap tahun ada aja gebrakannya, pajaknya kurang, APBN kurang, pajak naik, ini naik, itu naik. Sementara gaji rakyat segitu-segitu aja. Sekalipun nih, gaji UMR-nya naik, sembako dan lain-lainnya juga naik. Kalau uang pajak benar-benar untuk rakyat, kenapa rakyat masih selalu susah? Kalau uang pajak benar-benar untuk rakyat, kenapa hidup rakyat selalu makin berat? Daripada sibuknya main pajak sama dengan wakaf dan zakat, mendingan bebenah dah kata saya mah. Transparansi pajak, pengawasan ketat, prioritas anggaran, pendidikan fiskal yang jujur. Mendingan edukasi rakyat tentang pentingnya pajak tanpa harus bawa-bawa agama. Mungkin Ibu Sri Mulyani ini niat hatinya itu baik gitu, niatnya itu ingin memberitahu masyarakat bahwa membayar pajak itu juga ada nilai sosialnya. Tapi mungkin cara Ibu Sri Mulyani mengemas dan mengumumkannya ke publik itu caranya jadinya miskomunikasi. Cara mengemasnya tuh jadi bikin rakyat salah paham. Sayangnya ya Bu ya, rakyat ini sudah terlalu banyak dikecewakan. Mereka, rakyat, masyarakat, kita bayar pajak. Hasilnya korupsi, ketidakadilan, janji-janji kosong. Karena zakat itu ibadah, wakaf itu amal jariah. Sementara pajak, ya pajak itu pajak. Jadi jangan dipoles di khotbah suci. Oke guys ya, para pejabat kita mentalnya itu pada dasarnya nggak suka dikritik. Mereka merasa terusik jika ada rakyat yang mengkritik, termasuk Ibu Sri Mulyani. Ya. Nah guys, pernahkah kalian bertanya, kalau toh kita membayar pajak, kata pemerintah pajak yang kita bayar itu untuk membangun berbagai hal ya, infrastruktur, rumah sakit dan sebagainya termasuk itu jalan. Nah saya sampai dengan saat ini masih bertanya-tanya, kalau memang jalan itu dibangun menggunakan pajak rakyat ya, lalu kenapa ketika kita masuk jalan tol itu harus bayar guys ya, dan bayarnya dengan uang yang sangat banyak guys ya. Ya kalau jaraknya itu berkilo-kilometer kita harus step berapa kali itu lumayan juga guys pengeluaran duit kita. Indonesia kan negara kita sendiri ya. Dan kita semua tahu pajak itu dipakai untuk tadi ngurusin pendidikan anak-anak dari mulai pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai rumah sakit, kemarin pandemi gitu ya. Pajak juga sebetulnya yang Anda nikmati tiap hari. Tadi pagi pasti Anda semuanya entah minum teh, makan nasi goreng, itu pasti dimasaknya pakai LPG. Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Kalau Anda ngecharge baterai atau ada listrik di rumah itu Anda dapat juga subsidi dari kita, itu adalah pajak juga. Anda jalan raya, jalannya dibangun itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Bukan tidak pengen melihat Indonesia ini bagus Bu Sri ya, tetapi permasalahannya adalah mental para pejabat korup yang begitu banyak di Indonesia itu yang membuat rakyat Indonesia sampai dengan saat ini krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ini bisa kita saksikan ya, beberapa koruptor-koruptor yang malah dibebaskan. Kabar terbaru guys ya, Pak Setia Novanto yang pernah terjerat kasus korupsi sekarang sudah dibebaskan ya. Jadi ketika para koruptor-koruptor ini malah dilindungi, diberikan kebebasan oleh negara, ini semakin menurun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Malah kecurigaannya semakin meningkat. Yang sekarang rakyat bayar pajak, pasti dengan berbagai macam kasus korupsi yang selama ini terjadi di negeri kita, itu rakyat akan bertanya-tanya, ini uang kita ini kemana? Sebegitu banyaknya uang rakyat Indonesia ini dikemanain? Apakah hanya digunakan untuk kepentingan para pejabat saja? Karena ketika mendengar kenaikan gaji para anggota DPR, disertai dengan tunjangan-tunjangan yang di luar nalar kita sebagai rakyat biasa, itu kita miris melihat hal tersebut. Maka kita jadi berspekulasi, bukan berspekulasi, jadi menarik kesimpulan bahwa jangan-jangan pajak yang selama ini diterapkan oleh negara, itu tujuan utamanya itu adalah, nomor satu adalah kesejahteraan para pejabat. Bagaimana gaji mereka bisa naik, tunjangan mereka bisa ada terus tiap bulan, ya tunjangannya juga aneh-aneh. Ada saja biaya-biayanya untuk mereka. Nah, sisanya itu baru dipakai untuk rakyat, ya berupa bangun jalan lah, ya berupa bangun rumah sakit lah. Padahal rumah sakit juga pelayanan harus mengutamakan orang yang berduit. Kita juga harus membayar BPJS tiap bulan. Tadi tidak ada yang gratis di Indonesia. Mau bilang itu jalan gratis, jalan kita masuk jalan tol juga bayar. Ya. Oke guys ya, kembali lagi kepada Pak Eko Patrio yang justru malah membuatkan konten yang nantangin rakyat. Terus terang kita sangat prihatin dengan aksi atau ulah yang Pak Eko lakukan. Karena hal seperti itu tentu melukai perasaan kita, melukai nurani rakyat Indonesia. Yang beberapa waktu yang lalu kita dibuat shock dengan para pejabat yang joget-joget tidak ada beban di gedung DPR karena kenaikan gaji. Gaji naik, para pejabat happy joget-joget, sementara rakyat di bawah itu menderita minta ampun. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua tetap dikuatkan, diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.